Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arko Fernanda Wibawa dengan NPM 2478-2006 dari kelas TRI 2A ingin mengerjakan lab 4.4 Research Intent Based Networking atau IBN. Di sini ada objektifnya. Yang pertama adalah part 1 mengeksplor Cisco Internet Based Networking IBN website. Kita explore website ini. Kemudian part 2-nya adalah Introduction to IBN with Cisco DevNet. Yang pertiganya adalah explore IBM community request and share your own. Oke, berarti ini disuruh mengeksplor komunitas IBN dan share your own berarti membagikan gitu. Kita tuh mau ngapain? Oke, yang pertama adalah today the network background scenario. What if the network could constantly adapt, protect, and notify based on the intent of the business owner with an intent-based network? Based on an open platform, the network can capture business intent and align the end-to-end network with that intent to bridge the gap between what the business needs and what the network delivers. Oh, berarti apabila network itu bisa constantly adaptasi, protect, dan notifikasi based on the intent business owner, berarti ada owner bisnis gitu yang menggunakan ini ya IBN ini. Network can capture berarti buat dia bisa nge-capture business intent and align. Oke, lanjut aja ya ke part satu. Instructionnya adalah explore the Cisco intent based network. Berarti kita explore this part. You will be introduced berarti intent by while reading through this site and watching videos. Oke, kita buka link ini. Read through the Cisco solution website above and answer the following question. Oke, kita suruh baca. Ya, ini ya, tampilan webnya seperti ini. Lanjut lagi, pertanyaan pertama itu adalah what is intent-based networking atau IBN? Eh, nah ini, what is what is intent-based networking? Ini dia. As user device and distribute application have grown in number, the networking environment has become exponentially more complex. ABN transforms a hardware-centric manual network into a control LED network to capture business intent and translate it into policies that can be automated and applied consistently across the network. The goal is for the network to continuously monitor and adjust network performance to help assure desired business outcomes. Berarti itu artinya tuh as user, berarti sebagai user device and mendistribusikan aplikasi, have grown in number, berarti dia bertumbuh di angka. Nah, the networking environment has become exponential, itu berarti lebih kompleks gitu. IBN transform berarti mentransformasi hardware-centric manual network into a control LED network that capture business intent and translate into. Berarti ini jatuhnya kayak automasi gitu lah, automasi and apply consistently across the network. Berarti dia bisa ke apply konsisten across tuh berarti apa ya, berseberangan gitu kayak melibatkan si network ini gitu lah, bisa melakukan otomasi. Jadi what is IBN ini adalah ini ini nih. IBN Transformer Hardware. Ya ini jawabannya ini. Dan the goal is ini adalah targetnya atau tujuannya for the network to continuously monitoring and adjust, berarti adjust itu apa ya, mengatur network performance, berarti dia kecepatan atau kecepatan networknya itu di adjust juga tujuannya ya untuk menolong sure berarti buat bisnis gitu. Ini sih.
Kemudian ada list at least the reason for using IBN. Oke, list dua alasan kenapa menggunakan IBN ini. How does it work? Nah, ini adalah cara kerja IBN ya. IBN builds on software defined networking (SDN). Centralized programmable network and consists of the following. Ada elemen SDN ada tiga ya. Di sini ada controller, the core element of berarti ini adalah inti dari arsitektur SDN that enables centralized management control automation. Berarti adalah that enables berarti yang dimana adalah sentral dari intinya ya. Berarti kan dia manajemen memanage dan mengontrol automasinya juga dan policy enforcement cross physical. Berarti ini adalah intinya ya, controller. Terus yang kedua ada southbound API that relay information between. Oh, berarti dia relay information between dari si controller sama. Berarti ini jadi perantara ya, perantara antara si controller dan juga individual network device. Berarti individual network device itu kayak switch, access point, router, dan firewall. Berarti dia adalah kayak perantara gitu lah, southbound API ini. Kemudian di sini ada northbound. North itu utara berarti. API that relay information between the controller. Berarti adalah perantara antara controller dan juga aplikasi. Police ini apa sih? Kayak pernah dengar term and police. Oh, kebijakan. Iya, iya benar kebijakan. An application kebijakan mesin untuk to which NS dialogues in single logical network device. Berarti ini adalah perantaranya antara controller dan aplikasi kebijakan mesinnya itu. Kita Such controllers are crucial for network abstraction that lets IT treat the network as an integrated wall. Control LED networks in all domains, collaborate across law. Ini adalah cara kerjanya, how does it work si IBN tadi itu ya. Dibuild sama SDN by using a network controller that acts as a central control point. Tadi itu adalah inti dari ini. Terus for for network activity berarti untuk aktivitas jaringan. Such controllers are crucial for network operation that berarti controller yang krusial untuk abstraksi jaringan yang dimana treat treat berarti kayak the network is integrated wall. Ya pokoknya seperti itu ya. Ini adalah how does it work IBM tadi. Nah, kita jawab sekarang. List at least the reason for using IBM. Nah, di sini adalah ada features dan kegunaannya, fitur dan benefit dari IBM ini ada apa aja. Di sini ada proactive management, ada security throughout, investment for innovation, dan simplify operation ya. Ini ada empat, disuruh nyebutin dua. Ini aja deh, security throughout, berarti dia ini sama aja kayak lebih aman lah detect and content threats. Berarti dia mendeteksi dan konten itu apa ya, kayak apa ya, menolak gitu.
Threats itu kan ancaman everywhere in real time with integrated. Berarti dia tuh kayak security-nya aman banget lah. Aman banget gitu. Ngedetect dan content threats everywhere in real time with integrated. Dia aman banget juga. Terus juga investment for innovation. Realize continuous IT and business innovation built on a suite of open. Berarti ini untuk investasi, untuk inovasi gitu, untuk bisnis ini ya. Yang ini ada proactive management, combine network analytics and machine learning to solve issue before they arise. Berarti dia bisa memanage juga ya di sini ya. Combine network analytic berarti mengkombinasi antara analitik itu berarti menganalisa jaringan dan machine learning untuk memecahkan sebuah masalah sebelum masalah itu muncul gitu, di arise, before they arise. Kemudian di sini ada simplify operation, centralize and automate network berarti ini dia efisien. Centralize ini berarti automate berarti otomatis. Kebijakan jaringan itu berarti efisien dan juga cepat gitu ya. Simplify operation. Intinya gitu. Berarti dua aja ya. Kemudian di sini adalah part 2 adalah introduction to intent IBN which is called DevNet. Klik aja ini. Nah, di sini bisa dilihat ya ada building intent based network with DevNet. Here some network are developer networkers berarti ada developer. Oke, kita baca ya. Intent-based networking is a major advancement in networking that includes both new capabilities. Pertanyaannya apa ya? What is the first step? Apa adalah langkah pertama untuk memulai sebuah hands-on with coding? Berarti langkah pertama untuk mengoding itu gimana? Oh ini nih. Next steps. With all these resources, you are probably wondering how to get start in the world of IBN. Here are some tips. If you ready get hands-on, oh berarti nih. Hands-on, take coding berarti take a coding. Ini ya, berarti dia if you ready to get hands-on, berarti yang pertama harus dilakukan adalah take a, take a coding 101 class. If you want to build solution, then take a look at the DevNet DNA Developer Center. Jika kamu mau build itu membuat solusi, maka kamu harus berarti pertama ada take a coding untuk start codingnya ya. Kedua itu kalau mau membuat solusi dari pemecahan masalah, bisa melihat dari DevNet DNA Developer Center. Dan yang terakhir adalah if you've been coding at and using network API, berarti dia mau menggunakan coding terus juga mau pakai API, kamu bisa di intent and share it with the devnet. Berarti code and intent and share berarti dikirim berarti ini tiga.
Selanjutnya ada with IBN in use, what should happen if a business owner specifies an intent to the network? Jika IBN ini digunakan, what should happen? Apa yang akan terjadi jika business owner sebuah bisnis, specify itu apa ya? Kayak men-save ya, kayak apa ya? Mengenalkan gitulah. An IBN. Jawabannya Jawabannya adalah jika pemilik bisnis itu menentukan sebuah intent kepada jaringan, jaringan itu secara otomatis akan menerjemahkan intent tersebut menjadi kebijakan yang dapat dijalankan. Berarti dia itu kayak, oh kan tadi otomasi juga kan, jaringan secara otomatis menerjemahkan intent tersebut. Berarti dia menerjemahkan dari intent tersebut yaitu otomasi kan, terus juga menjadi kebijakan yang dapat dijalankan itu polisi tadi dijalankan gitu. Terus juga menerapkan kebijakan, kemudian kebijakan tersebut memantau penerapannya dan melakukan penyesuaian secara berkelanjutan untuk memastikan jaringan tetap selaras dengan intent yang telah ditetapkan. Kayaknya ada tuh di sini. Bagian apa ini nih? Ini, ya kan? Simplify operation tadi itu. Otomatis, dan efisien tuh untuk kebijakan ya. Centralized berarti dia bisa menentukan intent jaringan secara otomatis dan menerjemahkan intent tersebut menjadi kebijakan yang dapat dijalankan. Untuk efisien dan kecepatan itu juga enak gitu ya, network performance. Terus juga memantau penerapannya juga ya. Nah ini nih, memantau penerapannya di sini adalah proactive management ya. Memantau penerapannya, tadi udah diotomasi, terus dipantau penerapannya, dan melakukan penyesuaian, karena kan dia pakai network analytic, berarti dia memantau, terus juga dia melakukan penyesuaian secara berkelanjutan, machine learning, to solve issue, berarti gitu. Itu aja, oke. Yeah, the intent will be translate into network action and the action is activated in the network. Berarti dia berarti asuransi akan continuously dia memonitoring, learn itu mempelajari dan mengoptimisasi network performance according to the original intent. Lanjut ke part 3 ya, di part 3 di sini lah untuk mengeksplor IBN community request. And share your own this part. Ini kita berarti klik aja di sini. After reading through some of the intents built by community members, pick two intents that interest. Sorry, page doesn't exist. Unplayable. Oh, begini sini. Jadi ini sebuah komunitas ya. Popular networking products. Oh, beberapa. Oh, jadi tempat kayak jualan produk networking. Automate with dashboard API. Oh, otomasi menggunakan API. The Meraki Dashboard API allows developers to handle the tedious tasks quickly and simply. The API is familiar as could be self-reliant with this. Oh, di murid only ID. Oh, ini kayak dulu ya, JSON.
Tadi disuruh apa? After reading through some of the intents built by community members, pick the intents to your interest. Hmm, di sini ada banyak ya. Introducing yang data belum. Mungkin coba cari di sini. Mungkin kalau disuruh milih ya, Meraki ini um, can you think no, 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 Meraki ya, Meraki. Di Meraki ini buat apa ya? Otomasi ya, otomasi di dashboard API. Dia bisa menghandle videos itu banyak kalau nggak salah, banyak tugas dengan cepat dan simple. And the API use familiar REST conversation menggunakan HTTP with JSON. Satu Meraki, ya ini suruh dua intens. Ini intens kan berarti kan? Ya inilah ya, saya memilih produk Meraki. Apa salah ya? Salah ya, Meraki sama saya cari lewat sini aja nih. Automatic iOS adjustment. Dua aja ya. Terus kemudian di sini adalah lanjutlah create your own intent wish on the Cisco website and post it below. Berarti di sini kalau untuk membuat ini kira-kira dia bisa buat apa ya? Meraki tadi itu kan untuk mengautomasi mana sih? Titelnya mungkin automatic load balancer
adjustment based on real-time traffic with Meraki API. Pendetailsnya saya ingin mengatur mengatur distribusi beban atau load balancing pada server yang berbeda menggunakan lalu lintas enggak, berdasarkan real time menggunakan jadi mungkin dia bakal ngirim otomatis real time menggunakan API Meraki gitu ya. Oke, untuk mudahkan dalam eh, apa ya? Ini aja deh. Ya, ya kalau ada salah ya ini aja deh. Kan udah diimbang. Jadi, ya, oke lanjut ke reflection ya. Can you think of other use case IBN other can up can you think bisa kau berpikir other use case berarti yang lainnya case itu berarti kasus IBN other than what you found the three websites. Dari tiga website tadi itu coba kita translate aja. Kasus penggunaan lain, nah ya penggunaan lain dari IBN selain yang telah kamu temukan di tiga situs web tersebut. Oke, berarti penggunaan IBN dari tiga situs web tadi ada apa aja? Tadi kan itu cara kerjanya dan IBN-nya gimana, terus ini adalah apa? Building cara kode tadi itu first time next step ya ini. Jadi mungkin menurut saya dari ketiga itu yang pertama bisa di manajemen jaringan kampus. Poli ini lah. Berarti dia melakukan otomasi tadi ya, jaringan dapat secara otomatis mengkonfigurasi dan mengelola akses bagi mahasiswa dan dosen juga staf berdasarkan jadwal kuliah dan izin akses. Ya, jadi dia melakukan otomasi gitu lah ya.
Ini aja manajemen jaringan kampus kuliah. Kemudian yang kedua adalah what type of programming skill do you think you 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 will need to deploy IBN, apa ya yang mungkin bisa buat IBN ini tadi API, dia akan menggunakan API. Kedua ini adalah automasi ya tadi automation scripting ya untuk mau otomasi karena ini berbau dengan otomasi. Kemudian juga mungkin cyber security ya, karena harus mengamankan juga gitu biar nggak kena hack. Keempat mungkin pemahaman tentang model data JSON dan JSON dan yang karena kedua ini adalah model data jaringan. Oke, udah ya udah semuanya. Mungkin sekian aja video dari saya tentang Lab 434 ini. Jika ada salah kata atau kurang gitu ya dalam jelaskannya, saya minta maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.